Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1. Perkenalkan, saya Doni Idris, guru matematika SMK Negeri 7 Tanjung Jabung Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 di Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, Selasa 5 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 dengan mengambil materi sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi di kelas 10 akuntansi 2. Berikut merupakan video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Sehat semuanya ya? Sehat. Baiklah, sebelum pembelajaran pada hari ini mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, Bapak silakan kepada ketua kelas. Duduk siap, gerak. Sebelum mulai aktivitas pelajaran, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Bapak akan absen kalian dulu. Revalina, Nur Hidayah, Jelsa Sefira Putri, Sarifah Anissa, KS, Sabila Misdira, Rika Jumalianti, Mita Aulia, Siti Munawaroh, Messi Intana, Desti Salpa Sabila, Nelly Herlina, Tera Amelia, Cindy Seriani, Rida Rizkiana Fitri. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas sistem persamaan linear dua variabel. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Jadi ada yang masih ingat? Ya, silakan. Persamaan nilai mutlak linear satu variabel ini merupakan suatu persamaan nilai mutlak yang hanya menggunakan satu variabel. Ya. Yang pendapat yang lain silakan. Ya. Oleh mutlak memiliki sistem persamaan dan ketidaksamaan. Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman kamu tadi semuanya benar ya. Jadi bahwa persamaan nilai mutlak linear satu variabel itu dia hanya memiliki satu variabel. Jadi apa hubungannya dengan sistem persamaan linear dua variabel? Pada sistem persamaan linear dua variabel, jadi kita ada dua variabel di sini yang akan kita cari nilainya untuk memenuhi sebuah persamaan. Kalau untuk satu variabel dia hanya membutuhkan hanya satu variabelnya. Tapi kalau sistem persamaan linear dua variabel, kita akan membutuhkan dua nilai variabel untuk memenuhi
sebuah persamaan. Jadi yang mana motivasi untuk pelajari sistem persamaan linear dua variabel seperti yang lihat di depan ini. Mengapa kita perlu pelajari persamaan linear dua variabel? Yang pertama, dapat menentukan harga barang yang dibeli, dapat menentukan keuntungan, kemudian dapat menentukan nilai tunggal dari suatu barang, kemudian dapat membandingkan harga, kemudian dapat menghemat uang. Karena kita dapat menentukan ya nilainya. Kemudian apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Yang mana tujuan yang pertama yaitu peserta didik dapat membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian peserta didik dapat menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam menyelesaikan masalah dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Baiklah, jadi materi yang kita pelajari pada siang hari ini itu sistem persamaan linear dua variabel. Jadi nanti Bapak akan dalam penilaian ini Bapak akan mengambil nilai di mana keterampilan kita akan diskusi kelompok, yang mana nilai yang Pak ambil nanti ada nilai pengetahuannya, ada keterampilan, ada nilai sikap. Jadi Bapak minta kalian dalam pembelajaran ini serius ya. Pak penilaiannya ada 3 penilaian tadi ya Bapak ambil. Jadi Bapak minta pembelajarannya harus sukses. Oke, kita lanjutkan. Yang mana indikator KD dari pembelajaran ini itu menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel kontekstual. Kemudian ada yang keduanya menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel, yang mana indikatornya membuat model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian menentukan nilai variabel pada sistem persamaan dua variabel dalam masalah kontekstual dengan metode gabungan. Nah, metodenya substitusi, eliminasi, dan substitusi. Kemudian indikator berikutnya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Jadi apakah kalian sudah siap untuk ikuti pelajaran hari ini? Siap. Nah, semangat ya. Nah, semangat. Oke, kita lihat apa sih. Jadi apa sih langkah-langkahnya? Jadi pembelajaran hari ini Bapak menggunakan model PBL. Jadi Problem Based Learning. Jadi pembelajarannya berbasis masalah. Yang mana langkah-langkah dari pembelajaran ini? Yang pertama, orientasi siswa, kemudian mengorganisasikan, kemudian membimbing individu dan kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil, dan kelima menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi itulah langkah-langkah dari pembelajaran yang akan kita lakukan nanti. Kemudian untuk supaya kalian amati video ini semuanya ini kita akan speaking dulu ya untuk biar nanti
ada video tentang permasalahan kontekstual, permasalahan sehari-hari ya, yang sering kalian temukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Di permasalahan ini nanti bisa diselesaikan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Ayo sama-sama kalian amati video ini. Hai teman-teman, perkenalkan nama Fanya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDZ. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDZ itu? Ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung apakah uang sebesar Rp20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Oke teman-teman, karena Doni masih kebingungan, mari kita bantu Doni untuk menemukan harga 1 permen dan 1 donat ya. Suatu hari, Randy membeli 2 kg apel dan 3 kg anggur seharga Rp170.000. Sedangkan Dinda membeli 3 kg apel dan 4 kg anggur seharga Rp235.000. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan Bagas. Bagas juga ingin pergi membeli apel dan anggur di toko yang sama. Jika Bagas memiliki uang sebesar Rp50.000, apakah cukup untuk membeli 1 kg apel dan 1 kg anggur? Teman-teman, yuk kita bantu Bagas untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi, kira-kira apa yang bisa kalian lihat tadi dari tayangan video dalam kehidupan sehari-hari? Itu masalah kontekstual ya, dalam kehidupan sehari-hari. Dan mungkin sering kalian temui ya kasus-kasus seperti ini. Jadi tadi ada dua permasalahan. Itu pertama, itu ada siapa tadi? Ada berapa orang di sana dalam videonya? Ada 3 orang. Kasus yang kedua ada berapa orang? 3 ya. Nah, jadi dalam masalah tadi itu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kasus seperti ini bisa kita selesaikan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi dengan caranya itu kalian akan nanti merubah dalam soal cerita itu dirubah ke dalam bentuk matematika. Jadi ada tadi kan ada apa? Belanja beli donat dan coklat tadi ya. Kemudian ada lagi orang berikutnya membeli apa? Berikutnya lagi beli ya buah-buahan. Jadi permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Jadi untuk atau ada yang mau ditanyakan masalah yang ada dalam video tadi? Jadi permasalahan ini nanti kita akan selesaikan dengan diskusi kelompok ya. Bapak akan bagi kelompok kalian. Ini anggotanya ada berapa semuanya ini? 17 ya. Berarti ada satu kelompok yang nanti 5 orang ya, lebihnya 4 orang. Nah, silakan susun kerjanya.
Oke, silakan kalian bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang mau bertanya mengenai isi LKPD-nya, silakan bertanya. Dan untuk pengerjaan tugas di dalam kelompok, kalian boleh memakai buku ya, buku dan bahan ajar yang lain. Seperti kemudian dari internet juga bisa ya, kalian bisa mengakses internet untuk menyelesaikan soal dalam LKPD ini. Sudah selesai semuanya? Ya, silakan kelompok berapa yang mau mempresentasikan? Kami Pak. Ya, silakan kelompok 4. Duduk dulu ya, presentasinya. Untuk yang lain, kelompok yang lain, tolong ditanggapi ya hasil kerja dari kelompok 4. Ada yang perlu ditambahkan, tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu Mita, Yelsa, Zaula, Sabila, dan Juga, yang berjudul Sistem Persamaan Linear 2 Variabel, yang akan dijelaskan oleh teman kami Sabila. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, di sini soalnya Amir membeli 4 donat dan 2 coklat seharga 13.000. Sementara Budi membeli 3 donat dan 4 coklat seharga 16.000. Jika Caca membeli sebuah donat dan 11 coklat dengan membayar 10.000, uang kembalian yang diterima sebesar penyelesaian. Misalnya, donat sebagai X, coklat sebagai Y. 100 yang sudah kita hasilkan menjadi 2.500. Jadi, sedangkan uang Caca 10.000. X tambah Y sama dengan 4.500 tadi, 2.000 ditambah 2.500 sama dengan 4.500. Sedangkan uang Caca 10.000. Jadi, 10.000 dikurang 4.500 sama dengan 5.500. Jadi, uang kembalian Caca adalah 5.500. Ya, nah, kelompok apa ya? Kelompok 4. Ya. Jadi kelompok 4. Silakan yang lain mau menanggapi. Berikutnya, Silakan kelompok lain. kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Yang masukan ataupun mau ada penambahannya di bawah. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 4. Dari mana datangnya nilai 52.000 dan 32.000? Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Datangnya 52.000 dan 32.000 ini dari 4 dikali 13.000 sama dengan 52.000, dan 32.000 ini 2 dikali 16 sama dengan 32.000. Baiklah, jawabannya kami ucapkan terima kasih. Ya, silakan kelompok yang lain. Lagi. Ada lagi? Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Ya, silakan. Dari hasil presentasi dari kelompok kami, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang lain.
dikurang 400 sama dengan 6.000. Baiklah, bagi kelompok lain yang ingin menanggapi, kami persilakan. Silakan, kelompok lain mau menanggapi. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 3. Dari mana datangnya nilai X? Iya. Nilai X didapat dari perumpamaan donat yang diubah menjadi X dalam bentuk cerita. Ya, dari soal cerita tadi ya, pada ada donat tadi ya, sebenarnya ada donat dan coklat. Tadi nilai X-nya diambil dari apa? Pertama mengumpamakan donat sebagai X dan coklat sebagai Y. Terima kasih kelompok dari kelompok 3. Silakan kelompok yang lain. Ada lagi? Yang lain silakan tanya. Kelompok berapa lagi? Tanyakan hasil diskusi dari kelompok 3. Kelompok 1 silakan. Kelompok 2 ya, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya dari eliminasi nilai X dari mana datangnya negatif 25.000. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dapatnya negatif 25.000 adalah karena adanya pengurangan 39.000 dikurang 52.000, hasilnya sama dengan negatif 25.000. Hasilnya sama dengan negatif 25.000. Silakan. Ada lagi yang salah ya? Nilai substitusi 2.500 iya sama dengan 2.500. Oke, persamaan berapa? Persamaan 1 ya. Persamaan kedua. Persamaan yang kedua. Iya. Itu hasilnya 5.000 bagi 3 1.500 ya. Ada lagi mau menanyakan? Silakan. Pertanyaan nomor 1. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, dari mana datangnya kembalian uang saja tersebut? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dari mana datangnya 6.000? Yaitu adanya pengurangan 10.000 dikurang 4.000 sama dengan 6.000. Ya. Jadi itu ada yang salah ya dari kelompok berapa nih? Kelompok 3. Itu ada nilai 5.000 bagi 3 bukan 500 ya. Jadi nanti kalau diperbaiki ya. Oke. Ini ada di kelompok yang salah itu sebetulnya ya. Dan dari kelompok 3, kami mohon maaf, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan waktunya berapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota dari Vanessa, Vivi, Melvin, Misi Intan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sistem Persamaan Linear Dua Variabel yang akan disampaikan oleh teman kami. Baiklah, saya akan menjelaskan masalah dari dua variabel. Sebelumnya, buah durian, buah kedondong. Wahai kaum terbahan, perhatiin kami dong. Dan persamaan 2, 3x ditambah 4y sama dengan 16.000. Untuk mencari nilai x, kita perlu mengeliminasi nilai y. Dengan cara 4 dikali 4x 16x dan 4 dikali 2y
lagi menanggapi? Teman-teman, apakah ada yang ingin saja? Silakan, berapa? Silakan dari kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Mereka sering bertanya ke kelompok 2, dari mana dapatnya 8.000? Dapat dihasilkan dari perkalian 4 kali X. Karena X telah ditemukan hasilnya 2000, maka 4 dikali 2000 hasilnya 8000. Ya, kelompok yang lain ada lagi. Ya, sama Bu. Kelompok 2 ya. Yang sudah pernah hasilnya. Kemudian kelompok yang lain bertanya silakan. Dari kelompok berapa lagi? Silakan. Ada ke kelompok 2. Saya Rakalina mewakili dari kelompok 3 bertanya kepada kelompok 2. Dari mana dapatnya 52.000 dan 32.000? Baiklah, pertanyaan dari kelompok 3 sama jawab. Hasil dapat dari 52.000 ini adalah hasil perkalian 4 dikali 13.000. Dan 32.000 ini adalah hasil dari perkalian 2 dikali 16.000. Baiklah, jawaban Bapak Sudirman. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi penampilan dari beberapa kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari dengan cerita permasalahan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari dapat kita ubah ke dalam bentuk matematika. Pada hari ini kita belajar isi persamaan biner 2 variabel. Jadi ada 2 variabel di sini. Jadi kita bisa merubah soal cerita ke dalam bentuk soal matematika ya, yang dapat kita selesaikan dan dapat kita cari nilai variabelnya. Jadi cara kita mencari nilai variabel dapat kita gunakan metode eliminasi dan substitusi. Jadi tadi dari cerita Amir, ya, kemudian ada Budi, kemudian ada Caca. Jadi dari cerita itu dapat kita selesaikan dengan cara sistem persamaannya 2 variabel. Yang mana tadi kita memisalkan bahwa dia membeli donat. Ya, ada donat tadi ya, kemudian ada coklat. Jadi kita memisalkan donat itu sebagai X, kemudian coklat sebagai Y. Jadi kita buat ada 2 persamaan, ada 2 tadi kan 2 persamaan yang mana Amir membeli 3 donat ya. Pertama Amir membeli berapa tadi? Beli berapa? 3 donat ya, menjadi 3X ditambah 3 donat. Yang pertama tadi 3 donat, 4 donat. Dia membeli 4 donat, kemudian 2 coklat 2Y menjadi 13.000. Kemudian Budi membeli 3 donat dan 4 coklat, hasilnya 16.000. Nah, jadi dari 2 persamaan ini kita dapat menentukan nilai X dan Y. Jadi kalau kalian ingin mencari nilai variabel X, maka kalian akan mengeliminasi Y. Kalau kalian ingin mencari nilai Y, kalian harus mengeliminasi X. Gitu seterusnya. Ya, kemudian sesudah mendapat nilai X atau Y, maka nilai tersebut bisa kalian substitusi ke persamaan. Salah satu persamaannya. Ini ada 2 persamaan di sini. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Jadi itulah cara mencari nilai variabel. Jadi dalam cerita variabel ini kita ubah ke dalam bentuk matematika, kemudian dapat kita dapatkan hasil nilai variabelnya. Jadi itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini.
untuk melihat sampai sejauh mana keberhasilan kalian dalam proses pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengevaluasi kalian ya. Ini ada soal evaluasi yang mau kerjakan. Nah, kerjakan dalam waktu 5 menit. Silakan kerjakan. Sudah selesai? Nah, silakan kembali ke tempatnya seperti biasa. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang program linear, masalah program linear ya. Itu meneruskan dari persamaan linear 2 pangkat. Nah, kita masuk ke program linear. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, selanjutnya kita berdoa semoga apa yang kita dapat pada hari ini bermanfaat bagi kita hari ini. Untuk doa, silakan. Hidupnya berat. Sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembelajaran kita pada siang hari ini, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.